Ini ada pertanyaan teman-teman ya, ada pertanyaan dari komentar di channel YouTube saya. Jadi ada pertanyaan dari saya bacakan ya, dari siapa ini? Mbak Ririn Jani. Ririn Jani. Nanti saya keluarkan di situ ya. Bang bikin video hipnotis biar aku download, aku dengar berkali-kali. Aku lelah nggak bisa motoran sendiri gara-gara takut. Rasanya kalau nggak bisa berkendara, peran ibu kurang maksimal. Aku pengen antar jemput anakku. Terima kasih buat Mbak Ririn ya, Mbak Ririn Rinjani, Mbak Ririn Jani 8356. Terima kasih. Keinginan sangat baik sekali karena untuk menjemput anak sekolah atau mengantarkan anak sekolah atau kemanapun itu ya, entah itu pokoknya berkendara. Artinya Mbak Ririn ini minta dibuatkan video biar nggak takut lagi untuk mengendarai motor. Tapi sebelumnya setelah yang satu ini. Baik, jumpa lagi di Setiawan Official. Lama tidak buat video, jadi langsung saja karena saya juga mau keluar. Ini ada pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman. Ada teman kita, saudara kita yang minta tolong. Ini berarti takut ya. Takut itu ada macam-macam. Takut itu karena belum bisa naik motor, takut belum bisa apa namanya, sudah pernah naik motor tapi sudah pernah jatuh atau mungkin trauma apa. Ini kan macam-macam Mbak Ririn ya. Jadi ini nanti video ini adalah video global. Artinya bagaimana caranya kita menghilangkan rasa takut secara global ya. Nanti misalkan lebih spesifiknya saya belum tahu karena ini sudah saya balas apa sebelumnya sudah bisa motoran atau belum bisa atau pernah jatuh dari motor dan sebagainya, tapi belum dibalas sama Mbak Ririn. Jadi untuk video kali ini kita global ya. Bagaimana caranya kita menghilangkan rasa takut. Entah itu takut motoran, entah itu takut apa. Karena nanti beda. Takut motoran itu beda apa ya, beda sugestinya pada saat kita takut motoran karena kita belum bisa naik motor, atau kita takut motoran itu karena kita sudah pernah jatuh pada saat naik motor atau pernah melihat orang kecelakaan pada saat naik motor, macam-macam. Jadi saya belum tahu alasannya Mbak Ririn apa gitu ya, atau yang membuat takut itu apa, tapi tetap saya buatkan video. Mohon maaf kalau balasnya atau buat videonya lama karena juga kesibukan Mbak Ririn ya. Jadi gini teman-teman, awalnya sebelum saya menuju ke masalahnya atau ke pertanyaannya Mbak Ririn, sebelumnya seperti ini. Jadi rasa takut, rasa apapun itu, rasa takut, rasa berani, rasa sedih, rasa gembira, rasa rasa geli dan apapun itu sebenarnya kan ada di pikiran kita. Lah, kenapa kok bisa kita takut kepada sesuatu? Kenapa bisa kita takut kepada hal yang mungkin itu orang lain tidak takut? Ya, yang mungkin itu orang lain tidak takut tapi kita takut. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin ada banyak faktor. Ada banyak faktor yang mempengaruhi itu. Ada mungkin pernah melihat, misalkan contohnya di kasusnya Mbak Ririn ini, mungkin melihat orang jatuh. Jadi bayangannya saya nanti kalau naik motor, kalau jatuh seperti itu gimana? Atau mungkin pernah jatuh, nggak berani naik motor lagi, nanti kalau jatuh gimana, malah parah. Itu kan macam-macam. Atau mungkin belum bisa naik motor tapi kepingin belajar naik motor tapi takut jatuh, kan itu bisa saja. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun perasaan yang muncul itu namanya emosi ya, emosi takut dan lain sebagainya. Apapun emosi yang muncul itu berasal dari pikiran bawah sadar kita atau alam bawah sadar kita yang itu bisa dinormalkan, bisa dinetralkan, bisa dinolkan. Jadi kembali ke normal. Lah, kenapa kok itu bisa masuk ke dalam diri kita? Karena itu tadi yang sudah saya jelaskan, karena mungkin ada sesuatu kejadian atau apapun itu yang membuat kita takut. Yang kedua, pada saat kita ingin menyembuhkan atau menetralkan kembali rasa takut itu atau emosi itu apapun itu, di dalam kasusnya Mbak Ririn ini adalah takut naik motor, apapun itu, kita harus masuk lagi ke dalam alam bawah sadar kita masing-masing. Alam bawah sadar kita masing-masing, yang mana nanti kalau misalnya kita tahu spesifikasinya seperti apa, mungkin bisa lebih enak. Tapi karena saya belum tahu kenapa alasannya, jadi ini secara global nanti Mbak Ririn bisa melakukannya sendiri di rumah gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa melakukannya di rumah kalau mungkin takut kepada apapun itu, takut kepada hewan yang mungkin itu sebenarnya lucu, takut kucing, takut apa, itu bisa dilakukan. Jadi ini secara global ya Mbak Ririn ya. Seperti biasa, cari tempat yang nyaman, cari tempat yang sangat enak buat Mbak Ririn. Bisa duduk seperti ini, bisa rebahan, pokoknya senyaman mungkin ya.
nyaman saya dan nyaman Mbak Ririn beda, nyaman saya dan nyaman kalian itu beda. Cari tempat yang nyaman, yang tidak bising, yang pokoknya nyaman, aman ya, aman. Artinya aman itu bebas dari gangguan fisik gitu, aman. Setelah itu buat diri kamu tenang dulu, buat diri kamu tenang. Caranya bagaimana? Tarik nafas, buang, tarik nafas dalam, buang, tarik nafas, buang. Kenapa kok setiap sekali terapi atau menghipnoterapi seseorang pasti disuruh tenang? Karena saya ulangi, pada saat kita ingin masuk ke pikiran bawah sadar seseorang, ada dua cara. Yang pertama shock induction atau dengan kejutan, yang kedua dengan relaksasi. Ya, relaksasi. Kalau terapi itu kebanyakan pakai relaksasi. Jadi tenangkan dulu pikirannya, biar otaknya ini kesadarannya menurun. Nanti kalau sudah tenang, sudah sadar, baru critical area-nya membuka dan kita baru bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi untuk Mbak Ririn, cari tempat yang enak, cari tempat yang aman, yang nyaman. Tarik nafas yang dalam dari hidung, bisa pejamkan mata ya, pejamkan mata atau nafas yang dalam hidung. Kalau sudah merasa tenang sekali, kalau bisa pakai handset atau mungkin apa ya, pakai wangi-wangian gitu biar lebih tenang. Kalau saya bau wangi-wangian itu bisa buat saya lebih nyaman. Tapi terserah, nanti tergantung teman-teman yang seperti apa. Jadi tenangkan dulu pikirannya, tenangkan dulu dirinya, buat santai, buat serileks mungkin, senyaman mungkin, sesantai mungkin. Tarik nafas lagi, senyaman mungkin, sesantai mungkin. Jangan pikirkan apa-apa yang di luar diri kita. Artinya fokus ke nafas dulu. Kalau sudah dirasa nyaman, dirasa tenang, masukkan sugesti. Masukkan sugesti ke dalam diri Mbak Ririn. Sugestinya ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah rasa terima kasih. Rasa terima kasih kepada Tuhan. Rasakan nafas dan masukkan afirmasi ke dalam diri Mbak Ririn. Rasa terima kasih kepada Tuhan karena sampai saat ini masih bisa bernafas, sampai saat ini saya diberi kesehatan, terima kasih sampai saat ini saya masih diberi kekuatan dan lain sebagainya, bla bla bla. Terserah Mbak Ririn, pokoknya bersyukur gitu ya, bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Yang kedua, berterima kasih kepada diri sendiri, kepada diri Mbak Ririn. Jadi pujilah diri Mbak Ririn, terima kasih tubuhku, terima kasih diriku karena sampai saat ini kamu masih kuat, karena sampai saat ini kamu masih bertahan dengan segala apapun yang saya lakukan, dengan segala masalah yang menimpa diri ini. Itu terima kasih. Jadi tenangkan diri kamu Mbak Ririn. Setelah itu nanti, setelah bersyukur kepada Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, setelah itu bersyukur kepada diri sendiri. Artinya terima kasih tubuhku, terima kasih diriku, terima kasih semuanya. Setelah berterima kasih, baru masukkan sugesti-sugesti yang positif. Saya orang yang hebat, saya orang yang kuat, saya orang yang gigih, saya orang yang pantang menyerah, macam-macam. Masukkan itu. Kalau sudah merasa diri ini punya energi positif ya, baru masukkan. Langsung saja masukkan sugesti atau afirmasi ke dalam diri Mbak Ririn. Ini sugesti yang apa namanya, sugesti yang inti ya, sugesti yang inti atau afirmasi yang inti. Mulai saat ini dan seterusnya, mulai saat ini dan seterusnya, tanpa alasan yang jelas. Pada saat saya mengendarai sepeda, saya merasa tenang, saya merasa bahagia, saya merasa nyaman, dan tetap waspada. Saya ulangi, jadi nggak panjang-panjang sugestinya ya. Mulai saat ini dan seterusnya, tanpa alasan yang jelas, pada saat saya mengendarai sepeda, saya merasa tenang, saya merasa nyaman, saya merasa gembira, saya merasa aman dan tetap waspada. Itu ucapkan berkali-kali Mbak Ririn, ucapkan berkali-kali sampai benar-benar terasa dan rasakan. Jangan hanya diucapkan di mulut ya, tapi rasakan juga pada saat merasakan, mulai saat ini dan seterusnya, tanpa alasan jelas. Pada saat saya naik sepeda motor atau sepeda apapun itu, saya merasa nyaman. Dah rasa nyaman tuh rasakan, saya merasa tenang tuh rasakan juga. Jadi gak hanya di mulut, saya merasa bahagia, saya merasa aman dan tetap waspada. Lakukan itu sampai benar-benar Mbak Ririn buka mata berani mencoba, buka mata berani mencoba. Memang butuh proses karena ini jarak jauh ya, dan saya tidak tahu penyebab aslinya takut itu seperti apa. Mungkin itu Mbak Ririn dan juga teman-teman sekalian yang bisa saya berikan kepada Mbak Ririn dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti bagaimana hasilnya silahkan di komen ya Mbak Ririn ya, silahkan di komen di video ini. Dan mohon maaf kalau mungkin kurang jelas atau kurang apa, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.